Sahabat tuh, kalau kau ingin melunasi utang kamu, ya, tapi nggak suruh ke pasar, nggak suruh kemana-mana, nggak suruh datang ke orang lain, ya. Tapi mengatakan apa? Baca doa ini, ya Nabi. Baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal. Saya kira Ustaz hafalnya. Anak-anak santri juga mungkin hafal ya. Hafal nggak ini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal. Kata Nabi, bacalah pagi, bacalah sore. Kalau kau baca ini, mustahil kau mati sebelum kau melunasi hutang. Mustahil kau mati sebelum kau melunasi hutang. Makanya kadang-kadang ulama pinter, ya, ulama kadang-kadang pinter, ya, pinternya itu ulama yang pinter, dia pas ulama yang pinter, ya ulama yang pinter, iya artinya pinter lagi gitu, sudah pinter lagi gitu. Ya, jadi apa ini? Ini hadis dipakai buat apa? Buat diutang. Ya, ulama ini utang. Terus nggak dibayar utangnya. Kenapa? Biar agak murung. Kan nggak mati-mati. Tapi udah bilang nggak bakalan mati kalau dia belum melunasi utangnya. Ya, paham ya? Jadi ulama itu dia nggak perlu duit Pak, tapi dia sengaja utang. Ya, utang tapi gaji. Untuk apa? Dia tanya. Gak lama dia mati juga. Bingung lah. Lu kok katanya dia udah utang belum bayar utangnya, kok udah mati? Mana janji Nabi? Ternyata yang utang ini ikhlasin. Aku ikhlasin ya. Kalau saya dibayar nggak apa-apa. Kalau diikhlasin ya berarti udah lunas ya. Bisa mati tuh. Nasib katanya, ya. Udah pinter-pinter mati dia. Ngutang nggak butuh sih, dia nggak butuh, cuma sengaja utang biar supaya panjang umur. Karena Nabi mengatakan kalau anda kata anda punya utang, anda baca doa ini pagi sore, kagak bakalan mati sebelum melunasi. Nah dia utang biar supaya panjang umur. Ya mati kan belum lunas, ya kan? Belum dibayar. Ternyata yang ngutangin apa? Ikhlasin. Ngomong sama ulama sih nggak ngomong, di rumah aja. Bu, apa? Itu ulama itu bukan sama saya sekian Bu, tapi kok nggak bayar ya? Udahlah Pak, ikhlasin aja. Kan itu ya udah saya ikhlasin, ya nanti dari urusannya nanti pahalanya dari Allah. Namanya ikhlasin sama ulama kan bagus ya Bu ya. Iya Pak, bagus Pak. Besok mati. Ya, besok mati kenapa? Sudah terlunasi. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya gampang, nggak repot sama sekali. Ya. Ada lagi seorang sahabat miskin, nggak punya apa-apa. Ya. Ditanya sama Rasulullah SAW, anak muda, kau kerjanya apa? Nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Nggak punya rezeki, nggak punya ya Rasulullah. Kerjaan nggak punya ya Rasulullah. Terus bagaimana kamu itu? Ya udah makanya ini nggak punya gimana? Kata Nabi SAW, udah kawin belum? Katanya Nabi, udah kawin belum? Kata pemuda tadi, dari mana saya bisa kawin? Wahai Rasulullah, makan sendiri aja susah. Ya, maka kata Nabi, iltamisul rizqa bin nikah. Kata Nabi, cari rezeki dengan cara kawin. Tuh, ya. Makanya ulama begitu. Ulama kadang-kadang, ya, dia duitnya masih kurang cukup, rezekinya kurang cukup, kawin lagi. Gitu ya. Biar supaya apa? Rezekinya sama makmur. Makanya bini-bini yang tahu dia senang suaminya kawin lagi. Kenapa? Oh alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki saya, suami saya tambah banyak gitu. Ya, udah kawin masih belum juga, ya disuruh lagi kawin lagi. Ya, kalau sudah kawin sampai 4 belum kaya juga, mungkin salah pilih kali. Mungkin salah. Ya. Coba kalau cari yang benar gitu ya. Insya Allah ya. Iya kudu pokoknya
yuhibbukumullah. Kalau kamu itu orang nggak mampu kata Allah, ya maka Allah yang akan mencukupinya, Allah yang akan memberikannya. Jadi buat remaja-remaja jangan takut untuk menikah, ya. Tapi saya masih pas-pasan, saya penghasilan masih kurang, yang penting ente pernah nggak sehari nggak makan nggak minum? Yang nggak pernah deh, itu udah kalau gitu percayalah, istri kamu juga dikawin bawa rezeki masing-masing, ya. Jadi kamu menikah sama bini itu rezekinya juga dibawa. Jangan dikira kalau mau nikahin perempuan itu nggak bawa rezeki, bawa rezekinya sendiri. Malah kadang-kadang rezekinya sendiri lebih banyak dari rezekinya kamu. Malah kadang-kadang kamu kawin kamu bisa makan bareng sama bini kamu dari rezekinya bini tersebut. Ya, jadi nggak usah takut untuk kawin. Yang belum menikah cepat-cepat pada kawin, ya. Udah kawin duluan, nanti gampang kekauannya. Kalau nggak punya duit ke Allah, nggak usah kawin duluan, kamu usah, ya. Nanti baru kalau udah punya rezeki baru daftar. Kan gratis ya Pak ya? Kawin gratis nggak? Gratis ya? Udah kan gratis ya? Iya, udah kawin di kantor nggak apa-apa ya. Dan nanti ke kawin, gue mau kawin deh. Modal apa? Sama punya duit. Ya kalau datang ke awal kan alamat orang nggak punya duit, ya kawin. Ya. Jadi Nabi SAW mengajari kepada kita perang, ngajari bagaimana kita bisa hidup dengan baik. Ya, makanya para ulama-ulama kita memberikan satu amalan-amalan tersebut di mana? Di bacaan-bacaan pagi dan sore. Itu yang disebut dengan wirid. Ya, ada wiridul latif, ada ratib. Ya, seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya tersengat. Orang bilang kalah jengking, tahu kalah jengking? Ya, oh ya, kalah jengking ya. Kalah jengking. Saya tersengat Rasulullah, sakitnya luar biasa. Apa jawaban Nabi SAW? Sudahkah anda tadi pagi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Masmi syarifil ardu wa la fis sama wa huwa sami'un alim. 3 kali. Sudahkah anda baca itu? Bismillahirrahmanirrahim, Masmi syarifil ardu wa la fis sama wa huwa sami'un alim. Sudahkah anda baca? Kata sahabat, dulu ya Rasulullah, demi Allah, kalau andai kata kau membaca ini, kau tidak akan tersengat oleh binatang itu. Itu tidak akan beracun sama sekali kalau kau membaca seperti itu. Ya. Sampai Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi, pendekar Islam, pahlawan Islam, ya, jenderalnya umat Islam pada saat itu pernah ketemu sama orang-orang Yahudi. Itu orang Yahudi mengatakan, "Hai Khalid bin Walid, kalau Islam itu benar, Islam itu baik, selama kau ketahui di dalam Islam, buktikan kepadaku apa kelebihan Islam." Apa kata Khalid bin Walid? Berikan kepadaku racun yang paling mematikan. Mulai nekat ini orang jenderal. Dan sekarang jenderal mana ada yang berani gitu? Ya, dia nggak berani Pak. Jadi berikan kepadaku racun yang paling mematikan. Diberikan sama satu orang 1 gelas racun. Itu kan dikata onta itu dikasih 1 tetes itu racun, mati onta. Ini manusia Pak, 1 gelas. Dihabis sama Khalid bin Walid dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Masmi syarifil ardu wa la fis sama wa huwa sami'un alim. 3 kali diminum Pak. Enggak ada berkah. Enggak ada apa-apa sama sekali. Imannya kuat. Namanya sampai minum mati bareng. Iya Pak. Sebelum meletaknya iman ya, iman kacangan, terus minum beneran dia wassalam. Ya, bener wassalam itu. Jangan minum kan apa jangan cari bukan saya. Kalau dibalik imannya kuat, dari imannya iman apaan? Ya. Tuhan dibalik Pak. Ya. Seorang sahabat lagi pula datang Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku ini punya pekerjaan, bekerja siang malam, tapi rezeki itu jauh sekali. Tiap kali bekerja rasanya mau rezeki sama aku kok kayak musuh-musuhan gitu. Kapanin kabur, ya, dideketin kabur, itu rezeki kok kayak benci banget sama saya gitu. Sehingga tidak mau deketin saya gitu. Apa kata Nabi SAW? Sahabatku, kalau kau ingin mendapatkan rezeki yang begitu mudah, begitu banyak, kalau kau masuk ke dalam rumah, ya, ini berarti bapak-bapak ibu cobain ya. Kalau masuk ke dalam rumah, usahakan salam terlebih dahulu. Ya, ada orang kata beneran, ketika itu buka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad. Kalau Anda membaca Qul huwallahu ahad sekali saja, Anda membaca salam tersebut, ya, maka pasti rezeki kamu akan mengejar kamu. Kamu tidak akan kekurangan, pasti kamu akan tercukupinya. Makanya ulama mengatakan,
ya, kalau masuk rumah itu baca salam dulu. Jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca kalau bisa 3 kali. Kemudian yang satu lagi ditambah lagi membaca ayatul kursi. Kenapa? Ini para ulama menggabung, ya, digabung sama ulama-ulama itu. Walaupun ajaran Nabi mengatakan cukup dengan mengatakan salam dan membaca kulhu. Ada riwayat lain suruh membaca daripada ayatul kursi. Kenapa? Satu, kalau orang membaca kulhu 1 kali rezekinya buat sampean. Kalau sampai baca rezeki kulhu 2 kali rezekinya buat keluarga sampean yang kedua. Kalau Anda membaca kulhu 3 kali itu sampai tetangga-tetangga kamu bagian rezekinya berulang. Paham ya? Jadi disuruh baca 3 kali buat diri Anda, keluarga Anda, dan juga buat tetangga-tetangga Anda. Tuh lihat ya. Baca itu kulhu 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Karena ayat kursi kalau dibaca Pak, itu setan kabur dari rumah kita. Kalau setan itu kabur, rumah kita itu jadi tentrem, adem ayem. Nih, makanya bapak-bapak yang merasa takut bini ya, sering-sering kalau masuk rumah baca ayat kursi. Insya Allah bininya yang takut sama sampai. Bini ya. Saya boleh tanya sama saya terus, apa konsep yang biar supaya saya kalau pulang nggak takut sama bini gitu. Nah, sekarang saya tadi kamu bocorin Pak, tapi di sini saya bocorin untuk semua. Jadi sobat bisa dipahami. Gitu Pak, ya. Jadi begitu. Jadi masuk rumah, bapak nanti pulang dari sini, ya Pak ya. Itu setiap kali masuk rumah, ucapin salam duluan. Mau ada orang kagak sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kali kemudian membaca ayat kursi 1 kali. Baru nanti ngobrol sama bini, salaman sama bini gitu. Ya, tapi memang kadang-kadang saya punya pintar gitu ya. Begitu kita assalamualaikum, bini sudah ngoceh duluan gitu, ngajak ngomong duluan. Kalau saya begitu, bini ngomong saya diam dulu, jangan ngomong dulu, biar saya selesai dulu. Ya, biar rezekinya kita dapatin bareng-bareng gitu. Ya, biar supaya berkah bareng gitu. Tapi alhamdulillah Pak, karena setiap kali saya masuk saya baca itu, bini saya yang lihat, lama-lama bini saya nggak berani ngomong apa-apa. Jadi assalamualaikum dia nungguin duluan. Dia paling jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terusin bacaannya sampai selesai. Begitu selesai baru nanti salaman, baru nanti ya berbicara. Sabar dikit. Orang paling cuma 5 menit, ya kan gitu Pak. Ya, ini kan sampai 5 menit, enaknya sehari-harian kan gitu. Tapi kalau yang lain ya sabarnya sehari-harian enaknya cuma 5 menit itu beda itu. Ya itu beda itu. Ya. Jadi gitu. Jadi Islam itu ngajarin sama kita. Kita nggak butuh apa-apa. Ya, kita mau berangkat dari rumah, mau bekerja, mau ke kantor, mau kemanapun juga, jangan kita sanyong. Belum ada rumah, Bismillah. Amantu billah, wa'tasamtu billah, wa tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, wa tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Baca sekali, 2 kali, 3 kali sambil jalan. Insyaallah Anda pulang dalam keadaan kecewa. Ya. Anda tidak akan pulang dalam keadaan kecewa. Anda akan sukses dalam perjalanan Anda. Jadi ini berlaku untuk siapa? Mau ke kebun, mau ke kantor, mau kemana, Anda tidak akan kecewa. Walaupun kelihatannya saya berangkat, pulang lagi, gak jadi. Kalau gitu gimana? Ya jadi saya pulang. Itu ada bagusnya. Saya yakin, aku yakin. Ya, ada bagusnya gitu. Gimana pun caranya, ada saja. Kadang-kadang sesuatu yang kita tuju gagal setelah kita baca doa itu. Tapi kita punya keyakinan ada bagusnya. Sebab kalau andai katakan gagal, mungkin ada masalah yang lebih bahaya buat diri saya. Tapi dengan adanya seperti itu, maka selamat saya. Saya jadi selamat. Kenapa? Kan udah ngomong tadi. Bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, wa tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi ini amal-amal seperti ini banyak sekali diajarkan oleh para ulama.
Ya, tinggal kita itu ngamalin. Ya, tinggal kita ngamalin. Mau minum pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kami dikatakan oleh seolah-olah mengatakan bahwasanya kalau Anda ingin minum, ya, supaya Anda itu dalam keadaan ibadah, dalam keadaan Anda berpahala, itu kalau Anda minum air, Pak, itu dibagi 3. Kalau bisa itu dibagi 3. Ya, baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Anda minum, berhenti, ya, yang perlu ya, gelembungan itu namanya, ya, enggak, ini dong, ya, berhenti. Begitu berhenti Anda ngomong alhamdulillah. Berhenti sebentar, ambil nafas. Minum lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Berhenti. Alhamdulillah. Nafas dulu. Habis itu minum yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Alhamdulillah. Selagi air itu berada dalam tubuh Anda, maka Anda akan dicatat sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi air itu masih berada dalam tubuh Anda, maka Anda akan dicatat senantiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi gitu Pak. Tapi tak gampang. Coba aja dibuktiin. Ya. Apa ia bisa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti alhamdulillah. Habis itu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum lagi. Berhenti lagi. Alhamdulillah. Nafas lagi. Habis itu terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum lagi. Habis alhamdulillah. Sekali bisa, 2 kali bisa. Besoknya lupa. Besoknya apa? Lupa. Akhirnya Bismillah, alhamdulillah. Ya. Jadi ajaran Islam itu indah. Ajaran Islam itu baik sekali. Kita nggak perlu belajar sama siapa-siapa. Ya. Nggak perlu Pak. Kita nggak perlu belajar moral-moral sama siapapun. Nggak perlu. Ya, nggak perlu sama sekali. Kita sudah diajarkan moral di dalam Islam. Kita diajarkan cara bermasyarakat. Kita diajarkan cara bertetangga. Kita diajarkan cara berumah tangga. Kita diajarkan kepada istri kita seperti apa. Kita diajarkan kepada anak kita seperti apa. Kita diajarkan kepada orang tua kita seperti apa. Kita diajarkan kepada orang lain seperti apa. Kita diajarkan kepada orang yang lebih tinggi dari kita seperti apa. Kita diajarkan kepada orang sederajat dengan kita seperti apa. Kita diajarkan kepada orang yang di bawah kita seperti apa. Ini tidak diajarkan oleh yang lain. Ya, tidak diajarkan. Guru-guru seperti itu Pak. Orang kita kan sih aja diajarin kok. Kencing aja diajarin. Cuma maaf sampai kencingnya belum tentu benar semua gitu ya. Udah diajarin. Coba kalau ente berani ikutin, coba kalau kencing gimana coba itu? Bisa nggak? Coba kencing gimana? Ini lihat ini. Lihat coba gimana? Sampai tahu kencing gimana? Mereka duduk. Dia lihat cara jongkoknya itu kembali dulu. Yang satu harusnya turun, yang itu turun, yang kaki kanan turun, yang kiri sedikit gitu. Ya, itu seperti itu. Turun, yang kanan yang turun, jadi begini Pak. Orang tahu seperti itu, kaki napak satu yang kanan, yang kiri. Kalau itu sujud ya. Nah, terus tangannya kita dipakai. Itu dipanggil. Kita ke sini. Itu akan menghilangkan seluruh sisa-sisa air kencing. Habis sudah selesai, baru bergeser. Ya, masukkan angin ke dalam perut, terus sekali diurut dikit pelan, diurut lagi pelan, 3 kali selesai. Anda bisa bersih daripada semua kotoran-kotoran yang menjadikan ginjal dan lain sebagainya, atau kantong kemih dan sebagainya, itu hilang. Tapi nyatanya mau pada jongkok gitu, kan gitu. Iya itu ada lagi. Ya, kan gitu. Itu kesalahan berat itu, kesalahan itu. Kencing tadi itu diajarin dalam Islam. Jadi jangan dikira sepele. Makanya ada kencingnya nggak enak dia. Ada anyaman dia, di batu dia. Ya batu kerikil pasir semua keluar semua. Kencingnya tidak beres. Ya, kencingnya nggak beres. Dia kencing itu kencing diajarin.
Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Masuk kamar mandi pakai doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini ada lagi orang masuk kamar mandi, Allahumma barik lana fi lupa. Orang masuk kamar mandi Allahumma barik lana. Lupanya kebanyakan makan di kamar mandi mungkin sebenarnya. Ya, banyak makan di dalam kamar mandi gitu. Ya. Semua diajarkan. Bola-bola seperti itu kita menggauli bini saja dia tidak akan empot-empotan udah Pak. Pakai doa dulu. Ya, baca Allahumma jadinya syaitan jadi syaitan marah. Kan begitu. Ya. Makanya ada anak kecil ditanya sama gurunya, ayo anak-anak kalau mau tidur bacanya apa katanya. Kadang bilang saya tahu kok apa katanya. Bapak saya kalau mau tidur biasanya nanti kalau malam-malam mau begini, Allahumma jadinya syaitan jadi syaitan marah. Nanti ibunya nanya lagi, itu tiap malam bapak kamu? Iya bu, tiap malam. Katanya, wah bapak kamu hebat ya. Ya namanya ngasih di doanya pintar ya. Ya, maksudnya bapaknya itu sebetulnya nyuruh anaknya tidur, anaknya belum tidur lalu dimatiin. Nah bapaknya baca doa, anaknya ngira itu bapak lagi baca doa buat tidur. Allahumma jadinya syaitan marah. Nah itu karena anak itu tiap malam dengar suara bapaknya gitu ya. Jadi si anaknya jadi apa gitu ya. Ya bagus lah. Iya. Ya malam lah gitu. Baca doanya kenceng lagi. Ya, jadi gitu. Jadi itu banyak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita umat Islam ini nggak ada kekurangan apa-apa, tinggal kita cuma lupa ngamalin saja. Ya, kita cuma lupa apa? Ngamalin saja. Nah, disitulah ulama kita mengumpulkan doa-doa tersebut, amal-amal tersebut yang harus dibaca pagi dan sore, dibaca di dalam bulan Latif, contohnya sama ratib. Apa itu ratib al-hajat? Itu ratibul atas. Terserah Anda bisa baca, kedua-duanya terserah kepada diri Anda sendiri. Jadi amalan-amalan itu Pak, Ibu, ya sekiranya pada malam ini saya nggak bicara sejarah Nabi bagaimana, enggak, saya ingin bicara ajaran Nabi itu sendiri seperti apa. Itu amal-amal tersebut. Jadi kita hidup di dunia itu nggak usah pusing-pusing macam-macam, nggak usah, jalanin aja. Orang ente mau ngapain gitu loh. Semua udah ditentuin sama Gusti Allah. Tinggal kita posisikan diri kita posisi yang benar. Ya. Kalau Anda melakukan sesuatu salah, minta ampun, balik lagi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada posisi yang benar, nggak usah peduliin apapun yang terjadi pada diri Anda. Jalanin Anda. Ya, semua ada baiknya. Mau sakit ada baiknya, mau susah ada baiknya, ada kekurangan ada baiknya. Kembali ke diri, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai-pandai mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah kehidupan kita ini bakal di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Begitu juga di dalam doa kita. Doa yang kadang-kadang kita ini sering melupakannya. Para ulama, para aulia Allah ketakutan Pak. Para ulama, para aulia Allah itu pada takut, sehingga ia senantiasa membaca doa ini. Tapi kita kadang melalaikan, kita melupakan. Kita kan semua kepengen mati husnul khotimah ya Bu ya. Pengen mati husnul khotimah nggak Bu? Nah, bapak-bapak pengen mati husnul khotimah nggak Pak? Begitu kan ya. Nah, ini ada satu orang ahli ibadah. Ini kejadian. Orang ini ahli ibadah. Saking ibadahnya begitu kuat, ibadahnya begitu banyak, ya, dia sampai-sampai dibilangin Anda minta husnul khotimah. Dijawab, itu sudah barang tentu dengan ibadah seperti ini akan mendatangkan husnul khotimah. Dia tidak mau membaca itu. Akhirnya apa? Subhanallah, nggak tahunya dia mati dalam keadaan murtad. Itu orang mati kalau dia berbilang mati murtad. Apa doanya yang diambil dari sini? Membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu Habib Abdullah Haddad dan sebagainya. Itu ketakutan membaca doa itu. Minta sama Allah dengan khusyuk, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Dalam rangka Abdullah mengatakan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Berapa hari? 7. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam.
Kita semua ini seharian ini dari pagi sampai sekarang, ya kira-kira jujur gitu ya, udah baca belum? Halo, baca belum? Ya nggak bisa gitu. Udah baca belum? Ya, kalau kita belum, apa sampai berani mati hari ini dalam keadaan tidak husnul khotimah? Orang husnul khotimah itu nggak semudah yang kita bayangin, Pak. Bu, nggak semudah yang kita bayangin. Jangan dikira nanti kalau kita mati tidak husnul khotimah gitu. Bukan. Tidak semudah. Itu mati husnul khotimah itu perlu minta sama Gusti Allah. Minta. Ini ulama kita ngajarin kita supaya pagi sore atau pagi malam itu baca minta husnul khotimah gitu. Nah kita kepengen husnul khotimah tapi kita tak mau dan kita tak baca. Nah, bagaimana giliran kita sudah mau mati ngap, sudah kita tak bisa baca doa lagi, sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, bagaimana anda husnul khotimah gitu? Ya, makanya ini di amalan ini diajarkan, dibawakan di dalam pembacaan hadis. Ya, apa itu ya dan jalali wal ikram pembacaan Islam atau Allah biha ya Allah biha ya Allah virus kan begitu. Itu mahal, itu doa. Lebih mahal dari rezeki yang kita terima, lebih mahal dari rumah, lebih mahal dari segala-galanya pembelian. Apa artinya kita panjang umur sepanjang apapun? Apa artinya kita nikmat di dunia senikmat apapun kalau matinya su'ul khotimah wal billahi min. Makanya kita baca itu, Pak. Saya katakan gak usah repot-repot. Kalau Anda bilang, aku tadi lupa doanya apa ya, amalannya apa ya, gak usah bingung-bingung. Baca berlatih, baca esok, sore, pagi, sore atau malam itu baca berlatih dan baca rajin. Insya Allah sudah mencukupi kebutuhan Anda dunia maupun akhirat. Ya, kalau Anda mau ngamati, nggak usah pusing-pusing dengan rezeki dah, nggak usah pusing-pusing dengan apapun. Jalanin semua dengan enjoy kalau Anda sudah mengamalkan amalan-amalan tersebut. Karena itulah yang diajarkan Nabi SAW dan itu dikumpulkan oleh ulama-ulama kita supaya kita bisa mengamalkan dengan mudah, dengan gampang dan kita bisa mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirat. Maka itu, mari dalam kesempatan yang baik ini kita tutup dengan pembacaan istighfar bersama-sama. Nanti akan saya dibimbing dengan pembacaan daripada doanya. Kita keluarkan dari lubuk hati kita masing-masing dengan suara kita masing-masing, dengan keringat hati kita, dengan keringat suara kita ucapkan istighfar bersama-sama. Diulang-ulang itu istighfar. Nanti saya ingin dengan pembacaan daripada doanya. Astagfirullah.
alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.